Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 6 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam penampakan kemuliaan Putra Tunggal-Mu, Engkau mengukuhkan misteri iman dengan kesaksian Musa dan Elia. Secara mengagumkan, Engkau juga memaklumkan martabat kami sebagai anak-anak angkat-Mu yang terkasih. Semoga kami yang mendengarkan suara Putra-Mu terkasih menjadi ahli waris yang sah bersamanya, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 9, ayat 2-10. Marilah kita baca bersama-sama. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian sampai seputih itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dengan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi, sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Hari ini kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya, atau yang biasa kita kenal transfigurasi. Yesus berubah rupa dengan menampakkan kemuliaannya. Peristiwa transfigurasi Yesus tidak terjadi di depan semua orang atau segala bangsa, tapi hanya di depan 3 murid yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Peristiwa dimulai ketika Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Marilah kita renungkan bagian berikut. Ketiga murid diajak naik ke sebuah gunung yang tinggi dan sendirian, yang artinya terpisah dari orang banyak.
Gunung punya makna simbol tempat Allah mewahyukan dirinya. Dalam hal ini, pewahyuan atas kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tapi untuk dapat menyaksikan dan mengalami kemuliaan Tuhan ini, ketiga murid harus memisahkan diri dari orang banyak, dari acara, dari kegiatan hidup sehari-hari, dan membiarkan diri diajak oleh Tuhan untuk bersamanya, dekat dengannya. Adegan ini menunjukkan pentingnya mengambil waktu, doa, dan hening, terpisah dari acara dan kegiatan harian, dan membiarkan diri bersama Tuhan Yesus, yaitu untuk kontemplasi. Saudari-saudaraku yang terkasih, tak jarang ada orang ketika diajak sejenak berhenti bekerja untuk berdoa, malah menjawab begini, "Saya itu kalau berdoa ya sambil bekerja, karena bekerja saya itu menjadi doa saya." Sekali berdoa, saya berdoa dan bekerja ya berdoa. Tak sedikit juga orang yang punya pandangan bahwa doa bisa dilakukan sambil bekerja. Pandangan semacam ini bisa berbahaya kalau akhirnya orang itu sebenarnya malas berdoa atau tidak sungguh-sungguh berdoa. Tentu saja tidak masalah kalau ada orang bekerja sambil berdoa, tetapi jangan dibalik. Jangan berdoa sambil bekerja. Saudari-saudaraku yang terkasih, peristiwa transfigurasi hari ini mau menegaskan kepada kita pentingnya memberi waktu khusus untuk hening, berkontemplasi, dan mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus Kristus. Hal yang paling ideal kita itu berdoa dan berkontemplasi di depan Tuhan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, seperti di kapel yang saya gunakan untuk menyampaikan inspirasiku di antara ini, atau dalam adorasi Ekaristi ketika mungkin sebelum masa pandemi kita setiap Jumat pertama itu kita ada adorasi, atau mungkin Sabtu pertama kita memberi waktu untuk hening dan kontemplasi, memandang Tuhan yang berubah rupa seperti yang terjadi dalam perayaan Ekaristi. Sangatlah penting bagi perjalanan iman dan kesehatan hidup rohani kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah di pesta Yesus menampakkan kemuliaannya ini kita diingatkan kembali untuk menyediakan waktu khusus kita untuk berdoa dalam keheningan. Allah yang tersamar di Kau ku sembah, sungguh tersembunyi roti wujudnya. Seluruh hati hamba tunduk berserah, ku memandang di Kau hampa lainnya. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.